Baiklah teman-teman, sebelumnya mohon maaf atas waktunya karena sudah lama menunggu. Insya Allah 2 menit lagi webinar kita akan segera dimulai, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, jadi acara ini ada baiknya kita buka sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, selamat datang di acara Commander, Class of Multimedia and Design Operation. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa pada siang kali ini. Ya, walaupun harus dilaksanakan secara online ya, it's okay, tapi semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, Commander pada kali ini merupakan serangkaian Commander eksternal pertama pada kepengurusan tahun ini yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Studi Islam atau yang sering kita dengar FSI Visip Unan. Nah, di Commander kali ini mengusung tema menebar kebaikan lewat kreativitas desain grafis di era digital. Nah, teman-teman, kali ini
Kenalin dulu, perkenalkan nama saya Firlia Pramaswidari. Firly berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi di UNAN dan kali ini akan membacakan susunan acara. Oke. Susunan acara kita yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator, selanjutnya pembacaan tilawah oleh panitia, dilanjut dengan kata sambutan oleh Ketua Umum FSI FISIP, lalu doa, selanjutnya materi, dan Q&A, dan ditutup oleh dokumentasi. Oke, menginjak acara pertama supaya acara kita ini lebih berkah, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan melafalkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya acara kita ini lebih berkah lagi nih teman-teman, ada baiknya kita mendengarkan dulu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas disilahkan. Oke, baik, terima kasih moderator. Sebelumnya ini izin off cam karena keadaan lagi kurang kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatul Quran. Terima kasih kepada saudara Abi yang telah membaca. Pelatihan basic desain grafis. Oke, baik, kita lanjut ya. Selanjutnya kita menginjak acara ketiga yaitu kata sambutan. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur selaku Ketua Umum FSI FISIP. Kepada Ketum disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada agenda pelatihan basic desain grafis yaitu Teh Rifa Fauziah. Beliau merupakan konten kreator dan founder dari Terbangin. Sangat cocok ya sebagai pemateri kita kali ini. Jadi jangan sungkan-sungkan ya nanti kepada partisipan yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab. Dan yang saya hormati teman-teman pengurus, panitia, serta partisipan yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman pengurus FSC, terkhusus di bidang MNC, Henry selaku koordinator dan Sandra selaku koordinator akhwat, serta seluruh teman-teman MNC yang telah berkontribusi secara aktif menyusun agenda pelatihan basic desain grafis kita pada hari ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasannya tujuan dari agenda ini adalah menambah wawasan, pengetahuan, kreativitas kita terkait dasar-dasar dari desain grafis. Harapannya output dari agenda ini adalah sama seperti tema yang diangkatkan teman-teman panitia, yakni kita dapat menebar kebaikan lewat kreativitas desain grafis yang kita buat di era digital ini. Mari sama-sama berkontribusi, membangun dan membuat konten-konten yang bermanfaat untuk bangsa yang lebih baik lagi. Ya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua Umum kita. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan doa supaya acara kita ini makin berkah lagi. Kepada Saudara Abi Zakwan, disilahkan. Baik, ada sedikit miskomunikasi untuk pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Henry. Kepada Saudara Henry, disilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita menengadahkan tangan sembari menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya memandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadamu-lah kami menyembah, serta hanya kepadamu jualah kami mohon pertolongan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemilik segala alam semesta yang ada di alam semesta ini, Engkau yang memilikinya. Oleh karenanya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, pada hari ini, tepatnya siang ini, di ruang virtual Zoom kami mengadakan kegiatan Commander pelatihan desain bersama Teh Rifa. Semoga dengan diadakannya pelatihan desain ini, yang mana pada saat sekarang dibutuhkan skill dalam mendesain ini, semoga kami mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kami dapatkan juga bisa bermanfaat di kemudian hari serta menjadi berkah untuk kegiatan ini, Allah. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, berilah kami kemudahan untuk mengetahui bahwa yang benar itu adalah benar, serta berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan berilah kami kemudahan untuk mengetahui bahwa yang salah itu adalah salah, serta berilah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbi zidni ilma wa zidni farma. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, lancarkanlah lidah kami, serta mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Allahumma ahrimni lazata maksiatika warzuqni lazata taatika. Ya Allah, luputkanlah kami dari kelezatan maksiat kepadamu, serta berilah kami untuk taat selalu kepada perintahmu, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah membacakan doa. Selanjutnya, agar tidak berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Teh Rifa Fauziah. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita nih, aku mau bacain sedikit tentang Teh Rifa. Kenapa kita sampai mengundang Teh Rifa dalam acara kita kali ini? Kenapa nih ya? Karena Teh Rifa ini setelah kita lihat sangat cocok untuk jadi pengisi materi pada kegiatan kali ini, di mana skill-skill yang Teh Rifa punya itu yaitu desain grafis, public speaking, menulis, social media management, podcasting, dan riset. Nah, Teh Rifa juga merupakan supervisor dari Terbangin Integrated Media School, lalu pernah menjadi staf media di Jati Network ID pada tahun 2019 sampai 2020, dan merupakan sarjana dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran tahun 2014. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita masuk ke acara intinya, itu penyampaian materi oleh Teh Rifa. Kepada Teh Rifa Fauziah, disilahkan. Terima kasih Teh Firly. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran Teh, jelas Teh. Alhamdulillah. Oke, kalau misalnya putus-putus atau kayak gimana, tolong bilang ya. Bilangnya on mic, oke? Soalnya di sini hujan, jadi takutnya sinyalnya agak-agak ya, karena aku pakai provider rakyat jelata. Oke. Siap Teh. Oke, bismillah. Aku izin share screen ya. Oke. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum teman-teman, kenalan lagi sedikit ya. Kenalin, nama aku Rifa. Apa ya? Lebih sering dikenalnya kalau kenalan dari Instagram atau dari medsos manapun, orang-orang kenalnya aku foundernya Terbangin. Saat ini aku aktivitasnya kerja sebagai infografer di PALS. PALS itu Palestine Learning Source, jadi website untuk belajar segala hal tentang Kepalestinaan, itu bikinannya Smart Satu Tujuan. Nah, website-nya sebenarnya belum launching sih, tapi lagi on progress, insya Allah sebentar lagi launching. Mohon doanya ya teman-teman, semoga lancar. Oke, nah ini beberapa portofolioku supaya terlihat meyakinkan. Nah, ini beberapa infografis yang aku buat untuk PALS, yang ini yang gengsi mengakui eksistensi Palestina, terus yang sudah yakin kurmamu bukan dari Israel, sama yang ini normalisasi hubungan Indonesia-Israel. Terus ini logo Terbangin, ada poster acaranya Smart Satu Tujuan juga, sama ini poster Quran Usmani. Jadi aku selain di Smart Satu Tujuan sama di Jati Network, aku juga ikut komunitas belajar tahsin tahfiz, namanya Rumah Quran Jatinangor. Nah, ini salah satu poster yang aku buat untuk Ruku. Gitu. Nah, hari ini kita bakal sharing tentang menebar kebaikan lewat desain komunikasi visual. Gitu. Desain komunikasi visual, desain grafis, ya sebenarnya orangnya itu juga, barangnya itu juga namanya. Nah, sebelum kita membahas segala sesuatu, kita harus pahami dulu definisinya. Sebenarnya yang disebut desain itu apa sih gitu? Apakah gambar-gambar aja? Apakah semua semua keindahan dua dimensi di dunia ini bisa disebut desain gitu? Nah, singkatnya atau mudahnya, yang namanya desain itu adalah berkomunikasi lewat bahasa gambar. Itu sebenarnya definisi paling gampangnya dari desain. Nah, biar lebih jelas lagi, enggak deh. Nah, yang namanya komunikasi itu, dia ada tujuannya. TVL kan anak Vkom nih, pasti tahu lah ya. Komunikasi itu tujuannya buat menyampaikan pesan. Jadi, komunikasi itu asal katanya dari komunikatio, yang maknanya artinya sama makna antara komunikator dan komunikan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika komunikasi terjadi, itu kan ada pesan yang disampaikan tuh dari komunikatornya, dari orang yang ngomong ke orang yang menerima. Nah, komunikasi itu dikatakan efektif kalau maksud yang ada di kepala si komunikator sama apa yang ditangkap sama komunikannya itu benar-benar sama. Jadi kalau komunikatornya bermaksud menyampaikan A, di kepala si komunikan juga artinya harus A. Nggak boleh A+, nggak boleh A-. Apalagi sampai B. Gitu. Nah, itu dia yang namanya komunikasi efektif. Begitu juga dengan desain. Sebenarnya desain itu pada dasarnya seperti itu. Menyampaikan pesan, si desainer menyampaikan sebuah pesan kepada audiensnya atau kepada halayaknya gitu. Dan pesan yang dimaksud oleh komunikator, jika pesannya adalah A, maka dia harus sampai ke komunikannya A juga gitu. Nggak boleh jadi A+, nggak boleh jadi A-. Kayak gitu prinsipnya sebenarnya. Nah, buat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, mari kita cermati apa sih bedanya antara seni sama desain gitu. Karena kadang kita suka mix up gitu. Apa sih bedanya seni sama desain? Nah, ini dia. Jadi, kalau yang namanya seni itu, seni adalah ekspresi senimannya gitu. Jadi mau seniman yang mau mengungkapkan apa aja ya bebas, bentuknya terserah dia, sesuka-suka dia gitu. Jadi tujuan dari seni adalah untuk mengekspresikan diri senimannya. Sedangkan kalau desain tujuannya adalah buat menyampaikan pesan itu tadi gitu. Nah, terus karena seni itu tujuannya adalah ini ada yang raise hand. Kenapa tuh? Lanjut aja ya. Kepencet kayaknya. Sorry. Nah,
Karena tujuan seni itu adalah untuk mengekspresikan diri senimannya. Jadi ya terserah senimannya mau bikin bentuk apapun, mau warnain apapun, mau bentuk seaneh apapun, gambar kayak gimana pun, mau orang ngerti mau enggak, itu nggak ada yang salah gitu dalam seni gitu. Dan apa ya, yang namanya seni itu ketika ngelihat satu gambar yang sama, setiap audiens yang melihatnya itu di kepala masing-masing audiens tuh bisa beda-beda gitu persepsinya. Misalnya aku ngelihat gambar ini, aku menganggap si objek hitam yang di pinggir itu, oh itu menara gitu. Aku bisa aja nganggap gitu. Kalau Teh Firly mungkin ngelihat gambar yang sama, Teh Firly nangkepnya, oh si yang hitam-hitam itu tuh mungkin api berwarna hitam gitu. Terus mungkin yang lain lagi ngelihat gambar yang sama, menganggap si objek hitam ini adalah, oh itu mah gambar gunung tebing berbatu lancip gitu. Kan bisa aja gitu, dan semua itu sah-sah aja, nggak masalah. Gitu. Nah, sedangkan dalam desain, ketika halayak melihat satu buah desain, mereka tuh harus menangkap makna yang sama gitu dari desain itu. Kalau maksud kita adalah A, maka mereka juga harus nangkapnya A gitu. Nggak boleh beda. Kalau bukan nggak boleh beda sih, ya. Tapi kalau misalnya beda, berarti ada sesuatu yang tidak efektif dalam desain kita atau sesuatu yang tidak tepat dalam desain kita. Gitu. Nah, terus yang namanya seni itu dia tidak mendorong aksi apa-apa. Jadi kalau orang melihat sebuah karya seni, ya udah buat dinikmati aja, mau dia terinspirasi mau kagak, dari situ ya bebas gitu, nggak ada salah, nggak ada benarnya. Sedangkan kalau desain itu dibuat untuk mendorong halayaknya melakukan aksi tertentu gitu. Contohnya kayak desain ini desain posternya Pulse, dicari karya ilmiah kepalestinaan gitu. Nah, orang yang bikin desain ini dia pasti punya maksud tertentu kan. Kenapa dia bikin desain? Maksudnya adalah tujuan dia bikin desain ini adalah untuk ngajak orang-orang yang punya penelitian tentang Palestina buat jadi kontributornya di Pulse gitu. Nah, itu secara singkatnya. Nah, terus balik lagi ke yang tadi ya, desain itu pada dasarnya kan komunikasi. Terus yang namanya komunikasi itu pasti ada orang yang diajak ngomong, ada orang yang ngomong, terus ada orang yang diajak ngomong, terus disampaikan lewat sebuah media, ada pesan yang disampaikan, dan ada dampak yang diharapkan dari proses komunikasi tersebut. Ini aku ambil dari model komunikasi Laswell, tapi aku modif sedikit supaya mudah dimengerti. Nah, begitu juga dalam desain. Dalam desain itu, ada orang yang ngomongnya, ada orang yang diajak ngomong, terus ada medianya, tempat pesan itu dipertukarkan, terus ada pesan yang disampaikan, dan ada dampak yang diharapkan dari disampaikannya desain tersebut. Gitu. Ini suara aku masih kedengeran nggak? Hujannya tambah deres, BTW. Alhamdulillah masih, Kak Rifa. Oke. Kalau mulai kerubuk-kerubuk, bilang ya. Nah, kita lanjut ya. Kita analisis desain yang ini aja. Masih lanjutan dari desain yang tadi. Ini aku ambil dari Instagramnya Smart Satu Tujuan. Nah, dalam desain ini, orang yang ngomong atau pihak yang jadi komunikator dalam desain ini adalah pihak Pulse gitu. Jadi si desainer ini bikin desain ini bukan untuk dia sendiri, tapi dia mewakili sebuah lembaga, yaitu lembaganya namanya Pulse gitu. Terus siapa yang diajak ngomong dalam desain ini? Komunikatnya siapa gitu? Komunikatnya adalah followers. Followers yang gimana? Followersnya Smart Satu Tujuan yang punya riset tentang kepalestinaan gitu. Ini ya, ada tertera di sini. Pernah bikin jurnal, skripsi, tesis atau disertasi tentang Palestina gitu. Terus disampaikannya di mana? Lewat media apa? Disampaikannya lewat Instagram gitu. Terus pesan yang disampaikannya apa? Pesan yang disampaikan adalah mengajak followers yang punya riset kepalestinaan untuk jadi kontributornya Pulse gitu. Dan dampak yang diharapkan dari disampaikannya desain ini adalah supaya peneliti mau submit karyanya ke Pulse gitu. Nah,
ini semua yang jadi pertimbangan kenapa akhirnya desainnya seperti ini gitu. Mari kita breakdown ya. Pertama, desain itu ada komunikatornya. Seperti yang tadi aku bilang, desainer itu ketika dia bikin desain ini nih, yang ngedesainnya kan pasti cuma satu orang doang kan. Meskipun yang mendesain adalah individu, tapi karena desain yang dia buat adalah mewakili lembaga, maka ketika ngambil keputusan dalam desain, dia nggak bisa ngambil keputusan hanya berdasarkan persepsi pribadi aja, gitu. Kayak misalnya, dia pengen bikin desain ini nih, tapi aku mah nggak suka pakai bahasa yang kaku gitu. Aku mau pengen pakai bahasa yang bahasa sehari-hari aku gitu. Bahasa tidak formal gitu. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya enggak gitu. Kenapa? Karena meskipun dia mendesain sendiri, tapi di sini desain ini bicara untuk mewakili sebuah lembaga, bukan mewakili diri dia pribadi gitu. Jadi mau nggak mau dia harus mengikuti aturan lembaga tersebut gitu. Gaya bahasanya seperti apa, terus grand desainnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, karena kalau lembaga kan punya branding warnanya masing-masing kan ya, terus fontnya juga seperti apa gitu. Dia nggak bisa suka-suka, tapi dia harus mengikuti koridor yang sudah ditentukan lembaga tersebut gitu. Bahasanya harus sopan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada komunikan atau orang yang diajak ngomong. Nah, di sini tuh siapa sih yang dituju oleh desain ini tuh? Targetnya siapa? Targetnya adalah followersnya dia, yaitu anak muda yang punya riset tentang Kepalestinaan gitu. Nah, karena dia menargetkannya anak muda, tapi yang terpelajar gitu, maka dia gaya bahasanya juga menyesuaikan gitu dengan orang-orang yang ditargetkan ini. Pun dari segi visual, dia visualisasinya menyesuaikan gitu. Karena dia tentang ngajak jadi kontributor riset gitu, maka gambarnya merepresentasikan maksudnya tersebut gitu. Ada orang, terus ada tumpukan buku, terus karena risetnya tentang Kepalestinaan, maka background-nya ada gambar Masjidil Aqsa di belakangnya. Ada masjid Qubatus Sakhroh di belakangnya. Terus karena kita ada di Indonesia dan kita menargetkannya peneliti-peneliti di Indonesia, maka si orangnya ada dikasih headband bendera Indonesia gitu. Plus buat menunjukkan bahwa kita melakukan ini, berkontribusi ngasih riset Kepalestinaan, itu adalah salah satu bentuk perjuangan kita, bangsa Indonesia, dalam menghapuskan penjajahan di muka bumi. Yoi. Kayak gitu. Terus selanjutnya, ini disampaikannya lewat media apa? Lewat Instagram. Oh, lewat Instagram. Nah, oke, karena Instagram itu size maksimal, size yang paling optimal buat menyampaikan pesan di Instagram itu adalah bentuknya kotak 1x1, maka desainnya dibikinnya harus bentuk kotak ukurannya. Ukurannya rasionya harus 1x1. Kenapa? Oh, sorry. Kirain ngomong ke aku. Lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya poster ini mau kita sampaikan lewat media cetak misalnya, katakanlah lewat koran, maka ukuran paling optimal, ukuran layout paling optimalnya bukan 1x1. Kenapa? Karena koran itu kan bentuknya panjang ya, maka ukuran optimalnya mengikuti ukuran si korannya, mengikuti bentuk layout si korannya, yaitu kotak gitu. Katakanlah berapa ya? 15 x 20 cm misalnya. Atau segede korannya itu sendiri, segede A2 misalnya, kayak iklan Meikarta biar gede gitu. Beda lagi kalau misalnya kita memajang poster ini lewat media mading misalnya. Nah, kalau mading berarti kita bisa ukuran paling optimalnya adalah ukuran kertas gitu. Kayak misalnya A4, A3, A2, sesuai standar ukuran kertas yang ada gitu. Terus pesan apa yang disampaikan? Dia mengajak jadi kontributor gitu. Nah, mengajak jadi kontributor itu
gimana caranya? Itu harus disampaikan kan dengan jelas. Kemana sih kontributor ini kalau dia berminat, kalau dia bisa submit kemana gitu. Maka kita harus cantumkan tuh informasinya dengan jelas. Kita cantumin emailnya, kita cantumin formatnya apa gitu. Kita cantumin bahasanya, kapan mereka bisa ngirimin karyanya, ngirimin risetnya gitu. Terus informasi-informasi tersebut kita sampaikan dalam bentuk bulet-bulet kayak gini gitu. Kenapa disampaikan dalam bentuk poin? Supaya mudah dibaca gitu poinnya apa. Terus terakhir, dampak apa yang diharapkan yaitu supaya peneliti ini mau submit karyanya, mereka tahu gimana cara submit karyanya dan seterusnya kayak gitu. Nah, hal-hal inilah yang kita jadikan pertimbangan ketika kita memilih elemen-elemen desain kita gitu. Ketika kita memilih garis, ketika kita milih bidang, milih bentuk, warna, sama layout desain kita seperti apa, pertimbangan tadi yang kita pikirkan gitu. Jadi bukan semata-mata hanya ini bagus nggak ya, ini warna ini dicampur sama ini bagus nggak ya kalau dipadu-padankan. Bukan semata preferensi pribadi kita yang menentukan, tapi yang menentukan adalah ini. Siapa yang kita ajak ngomong? Seperti apa sih warna yang mereka suka? Terus kita memajang desain ini di mana? Bentuk layout seperti apa yang paling optimal untuk media tersebut gitu. Terus pesan apa sih yang mau kita sampaikan? Apakah pesannya bernada ilmiah kah? Apakah pesannya bernada ceria kah? Apakah pesannya bernada sedih dan mengajak orang lain untuk waspada kah gitu misalnya, kayak pesan untuk saling mendoakan dalam situasi COVID seperti ini gitu. Terus dampak apa sih yang kita harapkan dari menyampaikan pesan lewat desain ini ke mereka gitu. Nah, pesan-pesan tersebut disampaikannya lewat elemen-elemen desain ini karena setiap jenis elemen desain itu punya maknanya masing-masing. Mereka menyampaikan suatu pesan tersendiri. Contohnya warna. Pernah nggak lihat desain poster buat acara anak-anak tapi posternya warna hitam sama merah? Terus fontnya chiller, katakanlah. Fontnya chiller. Pernah nggak? Pasti nggak pernah. Kenapa? Karena warna hitam dan merah ketika disatukan, apalagi kalau ditambah font chiller, itu menimbulkan kesan yang sangat gotik gitu. Kesannya sangat metal banget gitu. Nggak cocok buat anak-anak gitu. Kalau buat anak-anak, biasanya desainnya kayak gimana? Biasanya desainnya warnanya pastel, terus font yang tumpul-tumpul, yang ujungnya bentuk kayak bulat-bulat gitu. Terus biasanya kalau ada elemen garisnya bukan garis lurus kayak gini, tapi garis yang scribble kayak gini gitu. Kenapa kayak gitu? Karena garis scribble itu sifatnya dia dinamis gitu. Dia menggambarkan sifat anak-anak yang aktif, yang ceria, yang banyak energi gitu. Terus kenapa warnanya warna-warna pastel kalau buat poster anak-anak? Karena mengesankan kesan ramah gitu supaya anak-anak suka dan tertarik dengan poster tersebut gitu. Terus kenapa fontnya bunder-bunder gitu? Kenapa fontnya tumpul-tumpul yang dipakai? Kenapa nggak pakai font seperti ini gitu? Font Times New Roman lah katakanlah. Karena font yang tumpul itu terkesan ramah untuk anak-anak gitu. Makanya itu lebih menarik bagi anak-anak dibandingkan font Times New Roman yang memberi kesan serius dan kaku gitu. Tapi kayaknya kita nggak bakal bahas ini secara mendalam karena ini banyak banget. Coba teman-teman nanti cari lebih dalam, pelajari lebih dalam. Teman-teman bisa googling, keywordnya adalah tambahkan psikologi di depan setiap kata ini. Misalnya psikologi warna, psikologi bentuk, psikologi bidang gitu. Nanti pasti teman-teman bakal nemuin, oh ternyata warna ungu itu memberikan kesan elegan. Oh ternyata warna kuning itu memberikan kesan ceria. Ternyata warna merah itu memberikan kesan emergency. Warna biru itu memberikan kesan keamanan gitu dan seterusnya. Nah, coba teman-teman banyak baca-baca,
terus cari referensi juga, banyak cari referensi juga, bisa di Pinterest atau di behance.com. Nah, nanti pasti lama-lama teman-teman bakal terbiasa, bakal hafal, oh ternyata buat menyampaikan tentang alam-alam itu cocoknya pakai warna hijau atau pakai warna coklat, karena warna hijau itu memberikan kesan seperti ini, kayak gitu. Dan seterusnya. Ini emang perlu banyak latihan dan banyak baca. Nah, terus inilah kenapa, karena setiap elemen-elemen desain tadi menyampaikan pesannya tersendiri, menyampaikan maknanya tersendiri, itulah kenapa setiap elemen yang dipilih dalam desain itu semuanya ada tujuannya. Nggak ada yang itu tadi, dipilihnya hanya berdasarkan kita suka atau enggak. Gitu. Jadi yang namanya desain itu, selain dia harus good looking, dia tuh harus fungsional dulu. Gitu. Jadi nggak ada elemen yang mubazir. Dari mulai warnanya, mulai font yang dipilih, ukuran fontnya seperti apa, ukuran layoutnya segimana, tata letak setiap elemen dalam desainnya, semua ada tujuannya. Gitu. Jadi dalam desain itu, desain yang baik itu tidak ada elemen yang mubazir di dalamnya. Gitu. Ini teman-teman bisa lihat di dua contoh gambar ini adalah dua contoh gambar yang yang satu itu dia meletakkan elemen desainnya kurang tepat, dan yang satu lagi dia meletakkannya secara tepat, gitu. Nah, kenapa dia kurang tepat? Karena dia menimbulkan salah persepsi gitu di mata orang yang ngelihatnya, gitu. Ini kalau misalnya dia naro layoutingnya bener, dia nggak bakal ada yang ngebaca ini jadi sasa lele, gitu. Karena orang kan kalau ngebaca suatu pesan itu dia baca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah ya. Nah, karena dia terlalu dekat peletakannya antara ini sel yang sebelah kiri sama sel yang sebelah kanan, orang jadi cenderung ngebacanya ke kanan dulu baru ke bawah, gitu. Kalau misalnya dia naroknya agak jauh aja, ke sebelah sinian dikit aja, nah itu dia orang bakal ngebacanya dengan normal, sel gitu, nggak jadi sasa lele, gitu. Nah, sedangkan kita lihat di yang sebelah kanan, dia meletakkannya dengan oke gitu, dia narok sel up to 70% off gitu. Tapi yang dia gedein adalah sale sama 70%-nya. Up to-nya kecil banget ditaruh di tengah. Kenapa kayak gitu? Karena dia pengen dia menginginkan dampak yang ditimbulkan poster ini adalah dia pengen orang-orang yang lewat itu langsung sale 70% gitu. Orang-orang kan langsung dengan impulsif masuk ke toko ya. Padahal di tengahnya ada tulisan up to gitu. Jadi sebenarnya yang barang yang mereka jual itu nggak semuanya diskon 70% gitu. Ada yang diskonnya cuma 20, paling 30% gitu. Nah, tapi supaya mereka bisa attract pembeli tanpa mereka harus berbohong, maka dia ini deh nulis tulisan up to-nya dikecilin gitu. Dan kenapa ukuran posternya segede gini? Karena poster ini mau dipajang secara tercetak di kaca jendela etalase toko gitu. Biar orang-orang yang ngelihat itu nggak usah ngedeket dulu, tapi dari jauh udah bisa kelihatan, wah, sale 70% gitu. Terus, kenapa background-nya warna merah? Karena tadi, warna merah itu dia mengesankan kesan emergency gitu. Nah, karena orang ngerasa ada sense of emergency ketika melihat pesan ini, mereka jadi ngerasa, oh ini harus buru-buru nih, kalau nggak buru-buru aku beli nanti diskonnya keburu udahan, atau kalau nggak buru-buru aku beli nanti barangnya keburu diambil orang gitu. Nah makanya itulah kenapa di setiap mall itu tulisan sale, pokoknya poster-poster sale gini tuh rata-rata background-nya warna merah, karena itu. Dan selain menimbulkan sense of emergency, warna merah itu dia warna yang paling cepat masuk ke mata dibandingin warna yang lain. Makanya warna merah itu seringkali paling eye catching, ditaruh dimanapun itu. Gitu. Pun itulah alasan kenapa rambu lalu lintas yang menunjukkan tanda bahaya yang
apa ya, yang ngewanti-wanti kita buat hati-hati itu rata-rata warna merah. Kayak lampu merah. Lampu merah kan mengisyaratkan stop ya. Dia pakai warna merah. Terus apa lagi? Banyaklah teman-teman bisa menemukan lampu lalu lintas yang warna merah gitu. Terus lampu sen mobil juga itu kenapa banyak lampu sen mobil yang ada warna merah di belakangnya. Nah, itu juga salah satu alasannya karena itu gitu. Pun salah satu alasan kenapa restoran fast food itu banyak yang brandingnya pakai warna merah, interiornya pakai warna merah, untuk menimbulkan sense of emergency tadi, biar orang-orang tuh cepat lapar dan cepat pulang gitu. Cepat lapar supaya mereka impulsif pengen beli makanannya, dan cepat pulang supaya customer selanjutnya bisa cepat masuk ke dalam toko dan akhirnya toko itu dapat keuntungan yang tinggi dari pembelian yang tinggi itu tadi. Gitu, teman-teman. Nah, jadi desain yang bagus itu yang seperti apa? Yang tadi sesuaikan dengan kita ini sebenarnya bicara sama siapa sih? Salah. Kita ini bicara sebagai apa sih? Apakah kita bikin desain ini sebagai lembaga atau sebagai individu? Terus yang kedua, siapa sih sebenarnya yang kita ajak ngomong? Apakah anak fakultas kita kah? Apakah anak sekampus kah? Baik di dalam fakultas kita dan di luar fakultas kita? Apakah dia anak muda, anak kecil, orang tua, gitu. Karena beda cara ngomong sama anak kecil dan sama orang tua lewat desain. Contohnya kayak gini, ketika teman-teman di rumah sakit, terus teman-teman dapat brosur tuh. Biasanya brosur yang di rumah sakit yang didesain untuk orang tua itu fontnya gede-gede tulisannya. Kenapa fontnya gede-gede? Karena lansia itu banyak yang udah kesulitan buat baca font-font yang terlalu kecil ukurannya. Font-font yang kecil kayak font 12, font 11. Kakek nenek kita udah banyak yang kesulitan bacanya. Makanya biasanya fontnya ukurannya agak gede, 16, 18 gitu. Beda kalau misalnya kita beda kalau misalnya desain itu menargetkan anak muda. Font agak kecil tuh nggak masalah. Kayak misalnya font poster film. Tahu kan, font poster film kan di bagian bawahnya itu suka ada tulisan yang kecil-kecilnya. Nah, karena film itu biasanya menargetkan anak muda, biasanya kan yang nonton film tuh millennials ya. Nah, maka mereka nggak masalah pakai font tulisan kecil-kecil, font yang keriting-keriting, font yang script tulisan tangan yang estetik ala-ala itu nggak masalah gitu, karena anak muda rata-rata matanya masih awas penglihatannya gitu. Terus yang ketiga, pesan apa sih yang kita sampaikan gitu? Apakah kita mengajak seseorang jelaskan informasi kepada mereka, atau apa yang kita sampaikan di desain kita harus menyesuaikan itu. Terus yang keempat, lewat PI-nya, apakah lewat Instagram, lewat Twitter, apakah lewat poster tercetak, lewat Baliho, karena bahkan tapi beda platform. Oh, mungkin ini Teh Rifanya sedang kehilangan jaringan ya, teman-teman. Boleh. Oke. Maaf ya. Ya, Kak. Sampai mana tadi? Ya Allah, kasihan banget. Ini aku udah share screen belum sih? Apa belum ke share screen? Oh, belum ya. Aku share screen lagi ya. Maafkan ya, teman-teman. Gimana tadi? Nah. Lupa. Oh iya. Nah, meskipun kita sama-sama nyampeinnya lewat medsos, tapi beda platform itu beda karakter medsosnya gitu. Kayak misalnya Instagram sama Twitter. Nah, kalau Twitter, tau nggak sih kalau Twitter itu, nih, kalau Twitter itu dia kan biasanya thumbnail gambarnya itu bentuknya kotak ya, persegi. Mana sih? Kalau Twitter
tulisannya ada, gambarnya ada banyak. Ih, nggak ada dong. Ya tau lah ya. Nah, ini dia. Ih, ada abang-abangnya gila. Aduh, lagi. Oh, aku contohin aja dah. Aku gambar manual lewat sini ya. Nih, kalau Twitter, biasanya kan dia bentukannya kayak gini ya. Nih. Ini katakanlah ini Twitternya nih. Terus ini display picture-nya. Ya kan? Segini. Nah, terus biasanya kalau kita post multiple picture di Twitter, itu gambar kita kepotong. Misalnya kita postingnya ada 4. Dia jadinya kayak cuman segini kan. Kelihatannya. Ya gak? Ih, kesel banget. Keblok semuanya. Nih. Terus ada di bawah gitu. Sama gini. Jadinya kayak gini kan. Meskipun si gambar ini file aslinya bentuknya persegi atau persegi panjang, tapi tetap dia di thumbnail itu tampangnya bakal cuma segini doang gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita bikin gambar di Twitter, kalau kita bikin gambar, bikin poster bentuknya persegi untuk dipajang di Twitter, itu jadinya apa ya? Pesona gambar kita tuh terkurangi gitu loh, karena di thumbnail dia bakal ke crop gitu. Makanya desain yang ukuran desain yang paling efektif buat Twitter itu biasanya persegi panjang gitu, supaya meskipun di thumbnail dia masih terlihat menarik gitu. Nah, beda lagi sama di Instagram. Kalau di Instagram, jelek. Sorry. Nah, beda lagi sama di Instagram. Kalau di Instagram, dia kan bentuk paling optimalnya itu kalau nggak kotak, terus yang agak lonjong, bukan lonjong, kok lonjong sih, agak vertikal seginilah ya biasanya. Nah, vertikalnya tuh segini, terus horizontalnya seginian lah, segitu. Nah, kalau misalnya kita tiba-tiba bikin desain ukuran A4 misalnya, atau rasio A4 di Instagram, 210 kali 297, segini misalnya. Nah, dia nggak bakal efektif buat tayang di Instagram. Kenapa? Karena bakal ke crop. Gambar yang ke crop itu bakal mengurangi pesonanya gitu. Nah, mungkin ini mungkin kita sekali lihat udah tahu ya, tapi aku masih sering menemukan kesalahan-kesalahan seperti ini gitu di media sosial. Kalau misalnya kita tidak memperhatikan ukuran optimal media sosial secara seksama, itu bakal sayang banget gitu, karena gambar kita jadi kurang menarik aja gitu. Harusnya dia bisa nge-attract 100 orang misalnya, tapi karena dia ke crop, yang tertarik buat ngeklik gambar itu jadi cuman 70 atau 80 orang, katakanlah kayak gitu. Kan sayang. Gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya, aplikasi apa sih yang bisa dipakai buat desain? Kalau disebut aplikasi itu ada banyak banget. Ini yang paling populer, CorelDRAW sama Adobe Illustrator. Aku pakai dua-duanya. Terus ada juga yang pakai software profesional tapi gratis. Contohnya, ini kalau teman-teman udah pernah explore ini atau belum, ada namanya GIMP. Nah, GIMP ini dia mirip Adobe Photoshop, tapi dia open source, jadi dia gratis. Teman-teman bisa langsung download aja, buka di sini. Nah, langsung bisa download, gampang, nggak usah bayar-bayar apapun. Terus bisa juga, kalau yang suka bikin ilustrasi digital, bisa cek Krita. Ini Krita juga gratis. Dia tampilannya juga mirip-mirip sama Adobe Photoshop kayak gini. Terus bisa juga pakai aku lupa namanya. GIMP versus Inkscape. Iya bener.
bisa juga pakai Inkscape. Nah, Inkscape ini juga gratis. Dia mirip CorelDRAW, tapi versi gratisnya. Nih, ini dia tampilannya Inkscape kayak gini. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman budgetnya belum masuk nih buat beli aplikasi desain yang profesional kayak CorelDRAW atau Photoshop, itu kan lumayan ya harganya. CorelDRAW 8 jutaan kalau nggak salah yang versi terbaru. Sedangkan Adobe itu sekitar 700.000 subscription-nya per bulan gitu. Itu kan mahal banget ya, mungkin tidak masuk di budget kita. Nah, jadi bisa pakai alternatif yang gratis tadi, atau bisa pakai yang versi lebih mudah dan lebih user friendly, contohnya kayak Canva gitu. Aku yakin teman-teman pasti udah pada tahu Canva sih. Atau alternatifnya Canva, teman-teman bisa pakai Adobe Spark. Adobe Spark ini juga bagus. Nah, get started for free, dia ada versi free-nya gitu. Mirip-mirip Canva juga sih sebenarnya, cuman apa ya, beda style lah. Kalau Adobe itu lebih funky aja stylenya kalau aku lihat. Kalau Canva tuh lebih unyu-unyu gemes gitu. Nah, aplikasi apapun itu teman-teman bisa pakai. Dan apa ya, sering banyak yang nanya ke aku, Kak, gimana kalau misalnya kita nggak bisa pakai CorelDRAW misalnya. Kalau kita pakai Canva, apakah itu bakal mengurangi apa ya, estetika desain kita gitu. Memang sih ada beberapa fitur yang ada di aplikasi desain profesional, tapi nggak ada di aplikasi desain yang instan macam Canva gitu. Emang di Canva kita nggak bisa bikin shape, di Canva kita nggak bisa bikin ilustrasi gitu. Kita kan cuma bisa pakai template-template aja ya kalau di Canva. Tapi percayalah meskipun kita pakai Canva, kalau misalnya kita punya skill-nya, insya Allah desain yang kita buat tetap bisa bagus kok, gitu. Ini ada contohnya. Ini aku bikin desain ini di CorelDRAW. Yang kanan, aku bikin ini di Canva, gitu. Dua-duanya, insya Allah masih bisa, mau bilang bagus tapi sombong, males banget. Ya, tapi masih bisa berguna lah, desainnya nggak jelek-jelek banget gitu, masih bisa bermanfaat gitu. Jadi asalkan kita bisa pakainya, kita mau mengulik dan kreatif pakainya, pakai software yang gratisan pun bisa keren kok hasilnya gitu. Ini aku waktunya sampai jam berapa ya? Sampai 14.50 apa 55, aku lupa, sorry. Halo? Bentar Kak, kita lihat rundown-nya sampai jam 14.55 untuk pemateri Kak. Oke. Nah, mungkin aku contohin sedikit ya, karena masih ada waktu. Nih, buat bikin desain yang ini pakai aplikasi yang affordable. Nah, ini dia. Ini file mentahannya. Jadi, aku bikin ini nggak pakai template. Nah, usahakan sekalipun teman-teman pakai aplikasi yang gratisan, meskipun template-nya banyak dan menggoda ya, cakep-cakep juga kan, usahakan jangan pakai template gitu. Kenapa? Karena kalau kita pakai template, apalagi kalau kita bikin desain itu buat lembaga, itu tuh bakal apa ya? Bakal banyak menemukan orang lain yang bikin desain yang sama persis sama kita gitu loh. Terus kayak, ih kok desainnya sama? Jadi nggak unik aja buat lembaga kita. Nah, jadi saranku meskipun teman-teman pakai aplikasi yang open source, tapi tetap bikin desain dari nol. Bikin from scratch kayak gini, jangan pakai template. Gitu. Nah, caranya biasanya aku nyari referensi dulu di Pinterest. Nih, pinterest.com. Nah, aku cari referensi desain yang aku mau seperti apa gitu. Bentar, ketahuan deh aku tadi ngepoin Instagramnya Visipun. Nah, karena di sini kan sesuai yang tadi ya, nih, aku di desain ini aku bicara sebagai diri aku sendiri gitu, karena aku tidak mewakili sebuah lembaga ketika bikin desain undangan nikahan.
yang tadi itu desain undangan nikahan temenku. Terus siapa yang aku ajak ngomong dalam desain ini? Dalam desain ini yang aku ajak ngomong adalah followersnya teman aku yang mau nikah gitu. Karena desain ini mau dipajang di Instagramnya mereka buat ngumumin bahwa mereka nikahan hari ini, tanggal segini, jam segini, dan akadnya bisa dilihat di live IG. Tapi teman-teman nggak bisa datang karena COVID gitu. Terus siapa tadi? Apa sih dampak yang pengen aku timbulkan dari desain ini? Dampaknya adalah aku pengen orang-orang yang ngelihat desain ini, mereka notice temen aku ini nikah tanggal berapa dan hadir lewat live IG-nya mereka gitu dan mengirim doa dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya karena aku bikin desainnya buat di Instagram mereka, maka desainnya aku bikin bentuknya kotak layoutnya gitu. Terus temen aku ini request, aku pengen desainnya temanya alam-alam katanya. Oke, temanya alam berarti warnanya hijau sama putih gitu. Kenapa hijau sama putih? Karena alam biasanya hijau gitu. Alam kan identiknya dengan pohon. Pohon warnanya apa? Warna hijau. Oke, maka warna hijau. Keep in mind warna hijau. Oke, nah terus dari situ aku carilah referensinya. Green, tuh kan masih ada bekas searchingnya kemarin. Green wedding invitation gitu. Aku carilah mana ya yang cakep gitu. Scrolling sampai nemu yang aku suka gitu. Terus memenuhi request-nya dia yang alam-alam. Nah, singkat cerita aku akhirnya menemukanlah referensinya. Katakanlah referensinya ini dia. Nah, kalau udah nemu tuh referensinya, terus kita copy, kita drag ke Canva, nunggu dia uploading bentar, terus kita masukin. Nah, ini dia. Kita zoom in ya, biar kelihatan. Nah, karena referensi yang mau aku ambil adalah ininya aja nih, kita crop. Sebenarnya nggak di crop juga nggak apa-apa sih, cuma karena dia gambarnya kecil, biar kelihatan aja. Kita crop supaya tidak mengganggu. Kesel banget, aku sudah susah payah mengcropnya. Segini. Bentar. Effort ya. Maaf, aku nggak pakai mouse, jadi kerjanya lama. Segini. Nah, terus digedein biar kelihatan. Oke. Nah, udah kayak gini kelihatan kan? Oh, dari referensi ini aku mau niru apanya nih gitu. Buat teman-teman kalau misalnya agak bingung akan ide desainnya seperti apa, boleh melakukan yang namanya amati, tiru, modifikasi terhadap sebuah desain gitu. Boleh banget ngambil inspirasi dari desain lain dan niru desain tersebut, tapi usahakan jangan banyak-banyak aspek yang ditiru. Aspek yang ditirunya cukup 2 aja maksimal dari sebuah desain. Misalnya dari desain ini yang mau aku tiru adalah warnanya sama layout-nya gitu. Tapi yang lainnya jangan, atau warna sama font-nya gitu. Yang lainnya jangan. Kenapa? Supaya desain kita tetap ada unsur originalitas kitanya. Nggak bener-bener tumplek blok ngopi desain orang lain. Kalau misalnya kita sepenuhnya ngopi desain orang lain, jadinya plagiarisme gitu. Ini praktek yang umum kok di dunia desain mendesain. Karena tidak ada ide yang benar-benar orisinil, di bawah langit itu tidak ada ide yang benar-benar baru. Semua desainer pasti terinspirasi dari desainer lainnya. Gitu. Nah, dari sini aku mau meniru gaya fontnya sama layout-nya gitu. Layout-nya aku mau meniru sedikit. Terus ya katakanlah ini semua message-nya aku masukin ke dalamnya gitu. Aku ketik gitu. Nah, tadinya ini wait. Nah, jangan ngecilin lagi. Nih, tadinya aku mau layout-nya bener-bener mirip nih, kayak gini. Kayak di referensinya. Jadi kayak ini di bawah, terus ini di bawah,
gitu. Ini kayak gitulah. Keblok, sorry. Ini ditaruh di tengah gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku naruhnya kayak gini, nanti aku nggak bisa naruh elemen apa-apa di bawahnya. Nah, jadilah akhirnya aku pakai layoutnya seperti ini gitu, karena aku pengen di bawahnya ada gambar juga, seperti gambar di atas gitu. Gitu. Nah, terus fontnya, kenapa aku memilih fontnya serif, font yang ada kaitnya gitu, sama kenapa dia aku padu-padankan dengan font yang handwritten kayak gini, font tulisan tangan, karena acara nikahan itu kan sesuatu yang romantis ya, romantis dan elegan gitu. Nah, maka aku pilih font yang memberikan kesan romantis dan elegan, yaitu font serif gitu. Sama font script atau font tulisan tangan kayak gini. Font tulisan tangan itu kan kesannya feminin, romantis gitu kan. Nah, makanya itulah kenapa di undangan seringkali font yang dipakai adalah font-font yang keriting-keriting kayak gini gitu. Terus selanjutnya aku tambahin elemen-elemen buat penghiasnya gitu. Nah, di sini kan dia referensinya gambar sawah, gambar apa sih ini, perkebunan gitu kan. Nah, cuman karena di Canva itu dia terbatas, nggak mungkin kita nyari yang benar-benar mirip kayak gini, yang benar-benar sama gitu. Maka kita cari referensi lain yang masih mencirikan alam-alam juga, warnanya matching juga, tapi dia mirip lah setidaknya gitu. Terus aku carinya referensi mount. Kenapa aku ngambil gambar gunung? Soalnya ya biasanya kan alam-alam tuh ada gunungnya ya gitu. Kebetulan temen aku yang nikah ini orang Garut, di Garut kan banyak gunungnya, jadi aku ngambilnya gunung juga gitu. Terus kita cari scrolling sampai mana nih yang apa bagus gitu menurut kita buat dipajang. Nah, kalau misalnya kira-kira ini terlalu apa ya, terlalu macam-macam gitu, hasil yang keluarnya kan ada foto, ada vektor, ada yang stylenya kayak gini, ada yang stylenya kayak gini gitu. Maka kita pakai apa namanya, keyword yang lebih spesifik. Kemarin aku pakainya watercolor mount gitu, karena aku pengen gambar yang aku dapat itu dia stylenya style apa namanya, kayak lukisan cat air gitu. Terus kita scrolling lagi deh, mana kira-kira yang cocok gitu, watercolor mount. Ini emang effort sih ya, kita scrollingnya di Canva, ya namanya juga aplikasi gratisan, tapi worth it kok. Pasti banyak gambar-gambar yang bagus kalau misalnya kita mau untuk sedikit berjuang. Nah, singkat cerita, akhirnya aku menemukanlah gambar-gambar gunung ini. Nah, ini sebenarnya bukan satu gambar gunung, tapi ada 4. Nih, lihat deh. Ini tuh satu, bentuknya kayak gini. Nah, terus yang satu lagi, bentuknya kayak gini. Jadi kayak dia kotak, tapi ujungnya ada rege-regenya gitu. Ih, kesel banget. Ini sih. Nah, ntar ya, kita kecilin dulu biar kelihatan. Ih, susah. Gitu. Nah, ini dia beda objek. Ini ada satu objek lagi. Terus ini sebenarnya kopian dari bentuk ini. Aku copy biar dia bisa jadi kayak gunung yang memanjang gitu. Sama ada ini. Ini sebenarnya kopian dari ini, cuman aku flip, aku balikin gitu dia supaya madep ke kiri, terus aku ganti warnanya gitu. Sebenarnya dia objek yang sama, lihat deh, lengkungannya sama banget persis. Nih kalau aku flip dia jadi 2 benda yang sama gitu. Tuh, sama kan?
gitu. Nah, terus tinggal dirangkai deh. Aku rangkai jadi seperti ini gitu. Ini kan asalnya bentuknya gini ya, kotak gini. Nah, aku stretch karena aku cuma pengen pakai bagian atasnya aja. Aku stretch sampai gede. Terus aku taruh di bawah dan dijadiin bagian depan supaya kelihatannya gunungnya kayak apa ya, berlapis-lapis gitu loh, kayak pemandangan alam Garut gitu. Nah, ini aslinya si elemen-elemen itu aslinya warna oranye, ada yang warna krem, ada yang warna apa gitu. Nah, cuman kalau di Canva elemen itu bisa kita ganti warnanya. Jadi kita bisa ubah jadi warna abu sama warna abu tua misalnya. Nah, gitu dia bisa berubah sesuai kemauan kita. Gitu deh. Terus terakhir referensinya kan di atasnya kayak ada gambar semacam emblem gitu ya. Nah, tapi supaya nyambung sama desainnya, karena ini desain nikahan, jadi aku pakai inisial, terus tengahnya aku kasih garis, ininya karena kalau nggak ada daunnya tuh kelihatannya sepi, kayak polos banget, ditambahin apa ya, biar kelihatan kayak emblem. Nah, pas di Canva, aku nyari pakai keyword emblem, kok nggak ada yang mirip kayak gini nih, nggak ada yang estetik gitu, nggak ada yang mendekati lah, malah jadinya kayak logo klub bola gitu kan, gak lucu ya di di undangan nikahan tiba-tiba ada logo klub bola. Nah, akhirnya aku carilah gambar daun, leaf sketch gitu. Ini gitu ya keywordnya, aku lupa. Nah, aku carilah gambar daun, terus aku cari mana kira-kira yang estetik gitu. Mana yang estetik, aku scrolling, mana yang aku suka. Terus ketika nemu yang disuka, kita klik, misalnya yang ini ya. Ya udah azan di sini. Kita klik, terus kita ganti warnanya supaya sesuai. Nah, kita kecilin, terus kita taruh deh. Ih, kesel banget. Ini salah satu kekurangannya Canva. Nah, kita taruh deh di tempatnya. Gitu, teman-teman. Ya, singkat cerita akhirnya hasilnya seperti ini. Gitu. Nah, dengan sedikit upaya dan kreativitas, meskipun kita pakai aplikasi gratisan pun, dia nggak bakal terlalu kelihatan template gitu. Asalkan kita bisa memadupadankan elemen-elemen gratisan yang kita dapat di dalamnya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen belajar lebih jauh lagi tentang Canva, metode seperti yang tadi aku ceritain, coba teman-teman lihat akun temanku, namanya Heino, @Heino. Nah, terus lihat di IGTV-nya. Nah, ini nih. Dia bikin konten, gimana caranya dia bisa bikin konten hanya menggunakan Canva. Gitu, dia ceritain step by step-nya kayak gimana. Sedikit banyak mirip seperti yang tadi aku ceritain sih gitu. Nah, tapi dengan Canva itu dia bisa bikin konten yang cantik gitu, kayak gini, dan tidak terlihat terlalu template. Nah kayak gini nih. Kalau yang atas sih masih agak template ya kelihatannya. Nah, tapi yang ini nih, yang bawah-bawah ini kan cakep ya. Nah, padahal dia bikin ini semua pakai Canva dengan elemen-elemen gratisan seperti yang tadi kita lakukan. Gitu, teman-teman. Jadi, paling sedikit penutup dariku. Ketika belajar desain, ingatlah 3 hal ini gitu. Yang pertama, beri ruang untuk diri kita sendiri untuk melakukan kesalahan. Kenapa? Karena ketika awal-awal bikin desain, itu nggak mungkin desain kita tuh langsung bagus. Pasti awal bikin desain kita tuh pasti jelek dulu, alay dulu, norak dulu. Nah, nggak apa-apa, izinkan diri kita untuk jadi alay dan norak dulu. Karena desain kita nggak bakal sampai ke tahap bagus kalau kita nggak pernah melewati tahap norak itu tadi. Gitu. Terus yang kedua, hilangkan prasyarat untuk belajar. Jangan sampai kita mau belajar desain, tapi kita nambah-nambahin prasyarat buat diri kita sendiri. Aku mau belajar desain, tapi aku pengen punya laptop dulu.
aku pengen punya HP Samsung S20 dulu gitu misalnya. Jangan kayak gitu. Gunakan apapun yang kita punya sekarang gitu. Meskipun kita punya laptopnya kentang, meskipun HP-nya dikaretin gitu. Kalau misalnya gadget kita masih bisa dipakai buat belajar desain, gunakan apa yang ada di hadapan kita dulu gitu. Jangan sampai kita nunggu-nunggu punya gadget dulu, nunggu-nunggu fasilitas dulu baru belajar. Kalau kita nunggu fasilitasnya ada dulu, kita bakal ketinggalan jauh. Kita bakal nggak tumbuh-tumbuh, nggak berkembang skill kita gitu. Terus yang terakhir, sebanyak apapun kita lihat tutorial, serajin apapun kita ikut seminar, kalau kita nggak kepraktekin apa-apa yang kita dapetin dari sana, skill kita nggak bakal tumbuh juga gitu. Karena desain itu kayak naik sepeda. Belajar desain itu kayak naik sepeda. Naik sepeda itu kan kita bisa baca manual booknya sebanyak apapun ya, tapi kita ngerti gimana caranya seimbang, gimana caranya sepeda itu bisa jalan dengan mempraktekannya secara langsung gitu. Kita tahu, naik sepeda itu kalau bosehannya segini, dia kecepatannya jadi segini. Kalau aku mau berhenti 10 meter di depan, aku harus ngeremnya dari kapan. Itu kita ngerti pakem-pakem itu dari ngepraktekin langsung, bukan dari baca manual booknya gitu. Pun desain juga kayak gitu. Kita ngerti desain ini balance atau enggak, desain ini bagus atau enggak, itu dari banyak-banyak praktek, bukan sekedar banyak-banyak baca teorinya aja gitu teman-teman. Wah, aku overtime 8 menit lagi. Aduh, maaf ya. Sekian dariku, semoga sharing-sharingnya bermanfaat. Mohon maaf banget kalau banyak banget kesalahannya. Sorry. Aku izin kembalikan kepada MC. Hatur nuhun teman-teman, terima kasih. Terima kasih kembali kepada Kak Rifa yang udah menyampaikan materi yang luar biasa yang sebelumnya kita tuh kayak nggak kebayang gitu ya, ternyata hal itu ternyata berpengaruh gitu kan ya. Nah, langsung aja nih Kak, ternyata udah banyak yang ngasih pertanyaan. Juga teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand, dan ketika telah dipersilahkan, silahkan nanti mengajukan pertanyaannya. Nah, ini kita langsung aja, aku pilih pertanyaannya dari ini ya. Dari peserta dulu nih, ada dari Anindita Ekaning. Assalamualaikum Kak Rifa, mohon izin bertanya, kalau portofolio desain grafis yang seperti apa ya Kak yang dicantumkan? Apa konten-konten IG kita atau gimana ya Kak? Terima kasih Kak Rifa. Boleh izin langsung jawab? Iya Kak, silakan. Okay. Terima kasih Teh Anindita dan Teh Firly. Jadi, bismillah, kalau portofolio itu, dia kan sebenarnya buat menunjukkan kita qualified untuk suatu pekerjaan kan. Biasanya kayak gitu kan portofolio. Nah, maka apa yang dicantumkan di portofolio kita itu tergantung pekerjaan apa yang mau kita apply gitu. Kalau kita mau nge-apply-nya di yang freeze. Tidak. Oh, udah nggak nge-freeze. Nah, kalau misalnya kita mau apply-nya sebagai desainer grafis untuk konten Instagram-nya seorang selebgram gitu, maka yang harus kita cantumkan di portofolio kita adalah desain-desain yang kita buat di Instagram. Misalnya Instagram kita pribadi, atau kita pernah jadi pubdoc di organisasi apa waktu kuliah, kita ngedesain buat konten apa di medsos lembaga tersebut gitu. Nah, itu yang dicantumkan. Beda lagi kalau misalnya kita mau jadi ilustrator di sebuah bank misalnya, maka yang kita masukin ke portofolio kita adalah aset-aset yang kita bikin. Kayak misalnya kita pernah bikin ilustrasi buat apa gitu, itunya yang kita cantumkan. Terus kita pernah bikin aset buat animasi apa gitu. Nah, itunya yang kita masukin ke portofolio. Jadi portofolio itu nggak baiknya, kalau menurutku sih baiknya nggak untuk semua perusahaan tuh portofolionya satu gitu. Tapi kalau bisa untuk satu jenis pekerjaan portofolionya satu. Jadi dia spesifik gitu loh. Biar meningkatkan nilai jual kita. Kalau menurutku sih ya, dan berdasarkan pengalamanku seperti itu gitu. Kalau misalnya kita nambahin yang lain pun
itu sebagai nilai tambah aja loh, buat menunjukkan kalau selain aku bisa bikin ilustrasi, aku juga bisa bikin logo, aku juga bisa bikin infografis misalnya, aku juga bisa bikin bikin desain stationery, bikin desain branding kit, kayak gitu, buat menambah nilai jual kita di hadapan employer kita, gitu sih menurutku. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Teh Anindita tadi. Selanjutnya, ya, ini ada pertanyaan dari peserta dengan username MPZRDA. Apa ya itu? Izin bertanya, Kak, untuk sketchbook menurut Kakak gimana? Mungkin Kak Rifa bisa memberikan pandangan tentang sketchbook gitu, Kak. Waduh, sketchbook tuh ini ya, apa sih? Ini bukan, yang dimaksud tuh sketchbook.com bukan? Iya deh, Kak. Karena video tuh pernah ada coba sketchbook juga, ada aplikasinya juga gitu, Kak. Atau itu yang Kakak nggak terlalu ngaku gitu ya? Aku pernah denger sih sketchbook, cuman belum pernah mainan sketchbook. Tapi ini menarik sih. Pakai aja kalau misalnya tertarik mah. Jadi kalau aku sih prinsipnya ya, kalau kita menemukan tools apapun itu, meskipun itu tidak umum digunakan oleh orang lain, tapi kalau kita tertarik, terus tools itu visible buat kita, maksudnya gadget kita masih bisa ngedownloadnya, terus duit kita cukup buat bayar softwarenya, kalau misalnya softwarenya berbayar, kalau itu visible buat kita, memungkinkan buat kita lakukan, ya hajar aja gitu. Semakin banyak software yang kita jago untuk kuasai, yang semakin banyak software yang kita kuasai, itu biasanya semakin besar peluang kita untuk dapat pekerjaan gitu, karena kadang di perusahaan-perusahaan tertentu mereka punya software gacoannya sendiri gitu loh, kayak ada perusahaan yang hanya menerima karyawan yang pakai Adobe Illustrator, anak Corel nggak diterima. Ada loh perusahaan yang kayak gitu. Ada lagi perusahaan yang cuma nerima orang yang bisa pakai apa sih, Surface, Windows Surface gitu, Illustratornya pakai Windows Surface. Anak Photoshop nggak diterima. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nemu tools-tools yang seru buat diulik, ulik aja. Gitu. Kalaupun misalnya software itu tidak umum untuk digunakan, tapi skillnya tetap bakal berguna kok. Meskipun teman-teman pakai sketchbook misalnya, terus orang-orang lain biasanya pakai katakanlah Windows Surface gitu. Itu sebenarnya kan fungsinya sama kan. Meskipun beda software, tapi tetap teman-teman tuh bakal ada sesuatu yang dipelajari dari sketchbook yang bisa diaplikasikan di Surface. Teman-teman kan bakal tetap belajar gimana sih tekanan brush yang pas gitu untuk bikin ketebalan sekian. Ya nggak? Teh Firly pasti apal nih, karena sering bikin karya. Gimana tekanan brush yang pas untuk bikin ketebalan yang sekian, gimana gimana caranya bikin garis yang apa sih berserat kayak gitu, gimana caranya kalau pakai tools ini gitu. Nah, si pakem-pakem itu meskipun kita pakai tools yang beda, tapi tangan kita tuh tetap bakal merekam informasi dan pengalaman itu, bakal tetap mempelajari itu gitu. Dan ketika kita pakai tools yang lain, itu tuh nggak bakal terlalu susah buat menyesuaikan dirinya gitu. Jadi jangan takut bereksplorasi, mainin aja nemu tools apapun itu. Oke teman-teman, Firly izin off cam ya, karena di sini hujan dan untuk jaga jaringannya biar oke. Terus ini Firly ada pertanyaan menarik tentang ini Kak, jadi gini pertanyaannya, izin bertanya Kak, gimana pandangan Kakak apabila kita sebagai mahasiswa sudah coba mendaftar suatu perusahaan di media, misalnya saja media TV Nagari. Terus? Nah, terus di sana
kita jadi desainer nih, terus sedangkan aplikasi yang sudah digunakan itu masih crack, dan setelah ditanyakan ke media TV-nya itu, aplikasi premium tidak ada disediakan oleh mereka. Jadi dia bilang kalau perusahaan ini profitnya tidak menentu, kadang ada atau enggak. Jadi apakah itu boleh aplikasi crack di perusahaan media yang profit kayak Nagari TV, Kak? Gimana menurut itu, Kak Rifa? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sejujurnya ya, ini apa ya? Karena ngasih saran ke orang lain. Apa ya? Kalau aku sih, karena ini kan dipakai buat kerja ya. Kerja itu kan dapat duit dari sana gitu. Kita apa ya? Ini sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang komersil lah bagi kita. Nah, kalau saranku, kalau desain itu digunakan buat sesuatu yang komersil, kita dapat duit dari sana, lebih baik sebisa mungkin gunakan aplikasi yang halal. Dalam arti bukan krekan, bukan bajakan, bukan ilegal, sebisa mungkin pakai aplikasi yang halal gitu. Meskipun itu apa ya? Kalaupun itu gratisan itu nggak masalah, yang penting kita halal mendapatkannya gitu. Kalau misalnya ternyata perusahaan nggak bisa support, coba nawar sama perusahaannya. Kalau aku pakai aplikasi yang open source boleh atau enggak? Misalnya pakai kayak tadi kan referensi-referensi yang aku kasih kayak pakai GIMP atau pakai Inkscape atau pakai Krita, boleh nggak kira-kira aku pakai itu? Kalau sekiranya teman-teman nggak collab nih ngerjain desainnya, jadi kayak satu desain tuh dari awal sampai akhir ya teman-teman ngerjain sendiri, nggak satu file diubek rame-rame sama orang lain di tim kalian gitu. Kalau kayak gitu mah kayaknya nggak bakal terlalu masalah gitu. Kalau kalian pakai pakai software yang beda sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ternyata agak mengganggu, kalau misalnya teman-teman masih mahasiswa, misalnya sambil kuliah sambil kerja misalnya masih mahasiswa, nah itu teman-teman bisa pakai aplikasi Adobe. Jadi Adobe itu jauh lebih affordable dibandingkan CorelDRAW sih menurut aku. Karena CorelDRAW itu kan nggak ada mode subscription ya. Kalau CorelDRAW itu dia kayak sistem sekali beli putus gitu. Jadi kita beli software harga 8 juta, tapi itu bisa berlaku selamanya gitu. Kalau CorelDRAW kayak gitu. Tapi kalau Adobe, dia sistemnya subscription. Jadi kita langganan Adobe selama setahun, tapi kita bayarnya per bulan. Terus apa ya? Itu tuh udah bisa download semua aplikasinya Adobe gitu loh dari A sampai Z. Nah, kalau buat mahasiswa, Adobe itu murah, harganya cuma sekitar 300 ribuan lah, 100. Pokoknya nggak terlalu mahal, 300 ribuan, sekitar setengah harga dari yang buat profesional. Nah, terus Adobe itu bisa buat 2 device. Jadi, teman-teman bisa tuh kalau masih mahasiswa, langganan Adobe satu akun, tapi buat 2 laptop. Jadi bisa urunan gitu loh sama teman yang lain, bisa patungan. Ini kan bayarnya murah, satu orang tuh cuma sekitar 135.000 per bulan. Affordable kan? Nah, kalau misalnya teman-teman bukan mahasiswa, cobalah ajak teman kalian yang mahasiswa buat beli Adobe. Jadi akun Adobe-nya pakai akun si mahasiswa ini gitu loh. Kalian tinggal download di laptop kalian sendiri. Gitu. Jadi dia yang daftar, kita urunan kita bayar ke dia. Gitu. Itu insya Allah halal dan legal gitu. Iya, sekitar 300.000 per bulan buat Adobe. Iya, aku juga pakai Adobe, dan itu lengkap, bisa banyak banget aplikasinya, bisa aplikasi yang buat animasi juga, bisa buat download Premiere, pokoknya segala macam produknya Adobe itu udah include gitu loh. Jadi menurutku ini sangat-sangat worth it sih, gitu. Bisa pakai cara seperti itu, gitu teman-teman. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Teh Rifa. Semoga menjawab. Kalau bagi Felicia ini menjawab banget ya tadi jawaban dari Teh Rifa. Karena juga ini sesi tanya jawab kita udah habis waktunya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin di lain kesempatan bisa bertanya lagi atau mungkin bisa bertanya langsung ke Teh Rifa melalui sosial media Teh Rifa, misalkan Teh Rifa berkenan. Seperti itu teman-teman. Oke, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara.
Terima kasih banyak kepada Teh Rifa atas materi yang sangat luar biasa pada siang kali ini, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya teman-teman, ini sedikit spoiler. Ini adalah Commander pertama kita. Nah, jangan lupa nanti bakal ada Commander batch 2 juga yang insya Allah bakal segera kita kabarkan kapan pastinya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk ikut ya. Mungkin sebelum ditutup acara kita kali ini, enaknya ini kita dokumentasi acara dulu biar acara kita kali ini bisa ada rekam jejaknya. Oke teman-teman, kepada teman-teman bisa dimohon untuk on cam ya, biar panitia bisa memfotokannya. Kepada panitia yang bertugas disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk mengambil sesi dokumentasi. Kok masing-masing. Baik, slide 1, 1, 2. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih oleh panitia yang sudah menyampaikan. Langsung saja kita ke sesi penutupan acara kita sore kali dengan mengucapkan bersama-sama. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman ada nih catatan atau dokumentasi acara kita kali ini, bisa banget nih di update story, terus di tag IG-nya FSI Visip, terus tag narasumber kita yang luar biasa, Teh Rifa, terus kalau misalkan kemarin bakal kita menyampaikan mohon atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Teh atas ilmu bermanfaatnya. Mohon maaf ya. Teman yang misalkan setelah ini ada kegiatan bisa langsung live karena setelah ini akan langsung di live oleh panitia. Terima kasih Pak, Ibu, teman-teman yang sudah menghadiri. Semoga kegiatannya bermanfaat dan dapat ilmu yang bermanfaat juga dari